Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan dengan NIM 444323017 dari kelas 3C. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan argumentasi saya bahwa saya itu pro terhadap pelabuhan perikanan yang dapat turun kelas. Nah, saya itu pro terhadap penurunan kelas pelabuhan perikanan. Mengapa? Karena pelabuhan perikanan saya itu pro terhadap pelabuhan perikanan itu tidak dapat turun kelas. Nah, kenapa hal demikian? Karena pelabuhan perikanan ini merupakan salah satu tempat vital bagi tempat industri di bidang perikanan. Nah, pelabuhan perikanan ini menjadi tempat terjadinya bongkar muat ikan serta terjadinya tempat bersandar maupun berlabuhnya kapal, mau itu kapal perikanan maupun kapal transportasi. Dan di pelabuhan perikanan ini tuh terdapat beberapa klasifikasi kriteria khusus yang ada untuk membedakan antara pelabuhan kelas A, kelas B, dan kelas C, dan kelas D. Yang dimana itu di pelabuhan kelas A ada PPS, pelabuhan kelas B itu ada PPN, pelabuhan kelas C itu ada PPP, dan pelabuhan kelas D itu ada PPI. Kelas-kelas tersebut ini dibagi berdasarkan kriteria teknis dan kriteria operasional. Nah, balik lagi ke topik pembahasan bahwa argumen saya itu pro terhadap pelabuhan perikanan yang dapat turun kelas. Nah, ambil contoh saja bahwa PPS ini memiliki kriteria operasional bahwa semisal mereka itu harus memproduksi ikan sebanyak 60 ton per hari. Nah, jika pelabuhan perikanan tersebut turun kelas, maka akan terjadi juga penurunan industri. Nah, di salah satu kelas PPS ini juga, menurut kementerian itu pelabuhan perikanan samudra ini dapat mengambil ikan di laut dalam kondisi iklim berubah-ubah. Nah, jika terjadi penurunan kelas, maka kondisi tersebut itu akan jadi PPS ini itu dia bakal kesusahan atau bakal terjadi penurunan fasilitas karena penurunan kelas juga, yang akan mengakibatkan efisiensi dalam operasional PPS ini. Nah, jadi oleh karena itu argumentasi saya PPS ini tidak dapat turun kelas dikarenakan PPS ini sebuah tempat vital bagi tempat industri pengolahan perikanan, dan juga PPS ini itu sebagai tempat terjadinya seperti ekonomi tentang perikanan gitulah. Nah, keberadaan fasilitas yang memadai juga memungkinkan pelabuhan untuk beroperasi secara efisien dalam keadaan atau kondisi yang berubah-ubah. Oleh karena itu, mempertahankan status kelas pelabuhan adalah kunci untuk memastikan keberlanjutan operasionalnya dalam meningkatkan perindustrian perikanan. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan semua faktor tersebut, jelas bahwa pelabuhan perikanan tidak seharusnya turun kelas tanpa adanya pertimbangan yang tidak cukup pasti. Hal ini bukan hanya berdampak pada ekonomi lokal, tetapi juga berdampak pada keberlanjutan sumber daya perikanan dan menjadi tolak ukur peningkatan kualitas industri perikanan di suatu wilayah, bahkan hingga negara.
Nah, oleh karena itu juga pengembangan dan pemeliharaan pelabuhan perikanan harus menjadi prioritas dalam kebijakan perikanan untuk memastikan bahwa potensi laut Indonesia dapat dimanfaatkan secara optimal dan juga demi keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat nelayan dan kelestarian ekosistem laut. Demikian argumentasi saya tentang pernyataan bahwa saya itu pro terhadap pelabuhan perikanan itu tidak dapat turun kelas. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada penyebutan salah kata atau tingkah laku saya, karena di sini saya itu masih dalam ruang lingkup belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.